Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah, hari ini saya akan masuk mata kuliah sistem mikroprosesor. Materinya adalah lanjutan dari minggu lalu ya guys ya. Nah, nanti di akhirnya kita akan mengupas tentang perbedaan mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, seperti apa materinya guys? Jangan lupa ya untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung guys, kita ikuti materi kuliahnya ya. Sebelum kita masuk materi lanjutan dari minggu lalu ya, sedikit saya kenalkan beberapa literatur ya yang bisa jadi kalian bahan pembelajaran ya. Disebabkan nanti setelah UTS kita akan lebih banyak berbicara tentang perancangan ya. Jadi mubazir belajar mikroprosesor, belajar mikrocontroller, tapi kita tidak praktek. Jadi praktek selain dilakukan di lab, kita akan juga praktek dengan cara nanti kita bagi tugas kelompok. Nanti kelompok itu akan merancang sesuatu. Nanti saya tentukan ya sesuatunya itu. Nah, apa saja yang bisa oleh kalian dijadikan bahan pembelajaran? Nah, misalnya ini ada buku ya. Ini mungkin terlihat oleh kalian bukunya ya. Ini bukunya adalah judulnya Aneka Proyek Mikrocontroller. Nah, ini banyak dijual di Gramedia bukunya ya. Nah, isi buku ini banyak berbicara tentang berbagai macam contoh proyek ya. Artinya misalnya kita bagaimana kita bisa membuat sistem minimum mikrocontroller, kemudian kita berbicara display dot matrix, sistem embed dalam robotik, kemudian Arduino, kemudian kendali berbasis web, kemudian pemanfaatan port PCI ya, kemudian bagaimana kita melakukan pemrograman analog to digital controller dan atau sebaliknya digital controller, kemudian navigasi robot berbasis vision itu kamera ya. Kemudian ada hubungannya dengan misalnya sistem pendeteksi kebocoran LPG, robot pemisah barang dan lain-lain. Nah, selain buku itu, ini ada juga nih buku yang lain nih ya, banyak bukunya nih, macam-macam. Ini pengantar kecerdasan buatan pada robotik. Ini kalau masuk ke bidang robotika ya. Jadi kebanyakan buku-buku ini applied-nya itu ke robotik. Kemudian perancangan robot mobil pembawa objek, ini pakai OPIC ya. Jadi OPIC ini adalah microcontroller ya, PIC. Kemudian di dalam buku ini pun ada microcontroller ya, tetapi ini lebih berhubungan dengan robot cerdas. Jadi bagaimana kita membuat robot cerdas ya, ini bisa didapatkan di toko buku. Kemudian yang satu lagi ini aplikasi juga ke robotik ya. Jadi banyak sebetulnya bahan-bahan yang bisa kalian dapatkan di toko buku. Silakan saja searching juga di internet, sepatu juga ada yang e-book ya, banyak juga yang e-book ya yang bisa kalian dapatkan secara gratis ya. Nah, sekarang kita akan lanjut materi kita. Materi hari ini masih pengulangan materi yang lalu ya, sifatnya itu saling memadatkan atau memperkuat materi kita yang kemarin ya. Ada dua bahan PowerPoint yang sudah saya siapkan untuk pertemuan kita hari ini. Nah, yang pertama adalah berbicara tentang mikroprosesor. Nanti file yang kedua itu berbicara tentang perbedaan mikroprosesor dengan mikrocontroller. Ya, harap perhatian baik-baik. Saya harapkan target pembelajaran selama UTS ini adalah sifatnya teori. Ya, dari teori yang bersifat definisi kah, pengertian kah, ya, perbedaan definisi sampai nanti pemrogramannya, tapi sifatnya teori. Nah, saya harapkan nanti di pembahasan setelah UTS itu kita sifatnya praktek. Artinya nanti perlu apa? Perlu presentasi. Jadi selain kalian nanti buat alatnya, kalian presentasikan di perkuliahan, ya. Nah, presentasi ini sifatnya wajib untuk semua anggota, jadi tidak diwakili oleh satu orang, tapi wajib diketahui juga oleh yang lain, ya. Sehingga tugas materi ini secara garis besar ada tugas kecil, ada tugas besar. Tugas kecil itu sifatnya mandiri, tugas besar itu sifatnya kelompok ya, yang dipresentasikan.
Oke, kita masuk saja materi kita. Untuk file yang pertama adalah mikroprosesor. Nah, apa saja yang kita pelajari di mikroprosesor ini? Nah, yang pertama adalah yang akan kita pelajari tentang definisi, ya, definisi mikroprosesor. Kita pelajari tentang jenis mikroprosesor. Minggu lalu pun sudah kita sedikit bahas ya. Kemudian apa itu sistem mikroprosesor dan apa itu komponen sistem mikroprosesor. Jadi di sini nanti ada nampak diagram blok, ada nampak bagian per bagian ya secara global saja tapi ya. Karena kekhususan mikrokontroller tipe-tipenya itu mempunyai perbedaan satu sama lainnya ya, baik jumlah pin, jumlah fungsi pin yang ada di setiap mikrokontroller itu pun beda-beda. Nah, sekarang secara definisi ya, bahwa mikroprosesor itu adalah sebuah IC ya, IC itu integrated circuit yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama ya, karena itu kita kenal sebagai CPU dalam sebuah sistem komputer, Central Processing Unit. Nah, kemudian mikroprosesor berbentuk, ini kalau kita berbicara fisik ya, dia berbentuk persegi panjang. Nah, kemarin sudah saya perlihatkan sebagian ya, sebagai contoh. Kemudian dengan sejumlah kaki berkomponen di kedua sisi ya, di kedua sisi panjangnya. Apabila juga ada yang bentuknya bujur sangkar ya, artinya kaki-kakinya itu ada di keempat sisi komponen, sisi ini ya, sisi komponen tersebut ya. Nah, kemudian pada atas tercetak jenis atau nama IC, misalnya produsennya ataupun keterangan yang lain ya. Kemarin sudah sedikit saya kenalkan ya untuk istilah-istilah itu. Kemudian kita lanjut berbicara tentang jenis. Nah, kalau berdasarkan jenis ini ada 4 bagian yang paling utama yang didasarkan oleh banyaknya bit yang dikerjakan oleh arithmetic logic unit atau yang kita singkat dengan ALU ya. Jadi kalau istilah ALU kalian kenal sebagai arithmetic logic unit ya. Nah, oleh karena itu kita bisa bedakan jenis CPU-nya, central processing. Jadi proses pemrosesan unitnya itu yang pertama adalah bit slices processor. Ya. Perancangan CPU dengan menambahkan jumlah irisan atau bit slices pada aplikasi tertentu. CPU jenis ini dapat dikatakan sebagai custom CPU atau CPU custom. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah general purpose CPU. Ya, artinya CPU yang serbaguna. Nah, mikrokomputer dengan semua kemampuan dari yang terdahulu atau yang kini sampai yang terdahulu. Jadi kalau kita lihat kemarin saya perlihatkan kalian dari sejarah perkembangan komputer dari yang awal sekali ya sampai yang kekinian ya. Walaupun masih belum terlalu kekinian karena nanti setelah ini materi ini kan terus berlanjut atau berkembang ya. Mikroprosesor itu sifatnya berkembang, tapi secara basic ilmu dasarnya sama, ya. Tetapi perkembangannya dipengaruhi oleh apa? Perkembangannya dipengaruhi oleh perubahan zaman, pengolahan jauh lebih cepat, kemampuan inputnya harus jauh lebih banyak, kemampuan outputnya harus jauh lebih banyak, memorinya jauh lebih besar. Artinya kemampuan dia melakukan eksekusi dari banyaknya input menjadi output itu pun harus diperhatikan. Nah, ketiga adalah I/O prosesor. Jadi dia input output prosesor. Artinya prosesor yang berfungsi menangani input atau output request yang membantu prosesor utama. Nah, nanti pada kenyataannya pada waktu kalian merancang suatu peralatan kah ya, rancangannya itu tidak selalu mikrokontrolnya itu tunggal. Bisa saja mikrokontrolnya itu ganda atau ada 3 di dalamnya atau ada 4, ada banyak ya. Dan mereka kerja itu saling membantu. Ya. Nah,
memungkinkan hal seperti itu dipengaruhi oleh kalau pakai satu misalnya kita merancang dengan satu microcontroller misalnya ya. Nah, tetapi pada waktu kita mau melakukan coding, ternyata kemampuan mikroprosesornya itu jadi lambat atau terganggu. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita pakai double micro atau triple micro ya. Semuanya itu nanti bermain dari pengalaman. Karena itu pada waktu nanti kalian dikasih tugas, nah tugas itu saya harapkan dikerjakan bersama-sama, bukan dikerjakan oleh seseorang. Nah, sehingga masing-masing coba untuk memprogramnya, tapi jangan sembarangan karena sifat microcontroller ini sensitif ya. Terlalu banyak tangan juga berbahaya apabila tidak mengerti. Tapi kalau sudah sama-sama mengerti ya, berapa tegangan yang dibolehkan, maka lebih aman. Oke ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dedicated atau embedded controller. Ya, misalnya pada waktu kita ingin membuat suatu peralatan jauh lebih cerdas atau jauh lebih smart. Ya. Misalnya pada waktu kita pakai mesin cuci. Mesin cucinya ini manual nih. Biasanya manual itu kan mesin cucinya ada 2 lubang ya. Yang bagian pertama untuk mencuci saja, nanti pakaian setelah mencuci kita pindahkan ke bagian yang satunya lagi, yaitu mengeringkan. Itu mesin cuci manual ya. Artinya waktu kita mau mencuci manual, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita setel timernya. Isi airnya pun manual karena ya otomatis mesin cuci manual itu jauh lebih murah ya, tapi membantu kita dalam melakukan aksi mencuci ya. Kita yang menentukan berapa lama dia mencuci, berapa lama dia menyepul, ganti waktunya kita mengganti air untuk menyepul ya, untuk membilas, itu semua yang kita tentukan ya. Banyaknya air pun kita yang menentukan. Nah, sampai akhirnya setelah itu kita mengeringkan ya. Nah, tentu merepotkan hal seperti itu. Bagaimana kalau kita ingin masukkan sabun saja ya, setting air, setting waktu otomatis ataupun tertentu, dia mencuci sendiri dan tahu-tahu sudah selesai. Nah, maka kita buatlah dia smart system. Waktu mesin cucinya itu mengisi air, maka dia akan lebih dahulu mendeteksi berapa banyak jumlah pakaian yang masuk ke dalam mesin cuci itu. Nah, jadi mesin cuci itu punya kemampuan apa? Mesin cuci itu punya kemampuan untuk mendeteksi pakaian yang masuk ya. Nah, kemudian setelah itu mesin cuci itu akan melakukan aksi sesuai dengan yang diinginkan pemilik. Oh, mungkin dia mencucinya dengan normal. Kalau normal sekian menit. Kalau mencuci pakaian lebih tebal sekian menit. Kalau mau mencuci pakaian lebih halus sekian menit. Jadi sudah diatur ya, otomatis. Nah, banyaknya air pun terkondisikan sehingga lamanya waktu dalam mencuci bisa diprediksi ya. Jadi mesin cucinya smart. Bagaimana dengan microwave atau oven? Nah, microwave ini, kalau kita berbicara microwave, rata-rata microwave-nya ini sudah smart ya. Arti smart itu artinya sudah sistem digital ya. Kita tentukan berapa suhu yang kita inginkan. Kita tentukan berapa lama dia melakukan aksi atau bekerja. Apakah microwave-nya kita mau pakai untuk mendefrostkan makanan beku? Apakah microwave-nya mau kita pakai untuk memanaskan makanan? Ataukah kita akan pakai untuk memasak? Ya, memasak itu dalam tanda kutip ya, hal-hal yang praktis, karena microwave ini memang dirancang untuk melakukan aktivitas yang praktis. Ya. Digital. Jadi mesin cucinya sistem digital, microwave-nya pun sistem digital. Ya. Kemudian oven. Nah, kalau kita berbicara oven kalau yang manual bisa macam-macam sumber panasnya, ya. Bisa pakai kompor gas, bisa pakai kompor LPG, ya kan? Bisa juga pakai arang, ya, macam-macam. Tapi kalau kita ingin buat oven yang smart, maka di situ ada data digital. Kita setting berapa suhunya, kita setting berapa
lama ovennya itu akan on, ya, akan hidup. Nah, sama halnya sampai dengan mesin jahit. Mesin jahit manualnya diengkol pakai tangan atau pakai kaki, ya, diputar pakai tangan, ada yang pakai kaki ada. Tetapi lama kelamaan mesin jahit itu pun bisa menggunakan mesin. Jadi membuat aktivitas menjahit jadi lebih cepat. Nah, selain itu bisa juga dipakai untuk mendesain, ya. Mendesain apa? Mendesain misalnya jaket kah, topi kah, dengan berbagai macam bentuk gambar. Jadi bordir namanya, ya. Nah, sehingga mesin jahitnya itu kita rancang otomatis, cerdas, ya. Kita masukkan file foto, dia bisa melakukan menggambar, ya, seolah-olah menggambar dengan jahitan sehingga bentuk suatu karakter, ya. Nah, lanjut kepada misalnya contoh-contoh yang smart, sistem pengapian otomotif, ya, macam-macam nih, kendaraan bermotor misalnya, ya. Nah, prosesor ini, ya, dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai microcontroller. Kenapa microcontroller? Karena dia bisa kita kendalikan, karena dia bisa kita program, ya. Bisa kita lakukan program berulang-ulang dengan tugas yang berbeda-beda. Satu mikro yang sama bisa kita pakai untuk melakukan perintah atau pekerjaan yang berbeda-beda. Oke, ya, itu microcontroller. Nah, sekarang kalau kita berbicara umum, jadi sistem mikroprosesor yang papan tunggal, ya, adalah sistem mikroprosesor yang dipasang hanya pada satu PCB saja atau print circuit board, ya. Pada sistem ini, sebuah mikroprosesor dipasang bisa pada keyboard, ya, bisa pada display yang sifatnya sederhana, ya. Ini banyak dipakai untuk percobaan-percobaan praktis. Kemudian sistem mikroprosesor chip IC tunggal adalah sistem mikroprosesor yang mikroprosesor dan komponen sistem lainnya sudah terpasang chip tunggal. Kemudian prosesor ini kita kenal lah sebagai microcontroller, ya kan? Nah, dengan komponen ini rangkaian kontrol terlihat sangat praktis sehingga dapat mengurangi ukuran fisik sistem dan mengurangi kerumitan. Jadi sebetulnya dengan sistem mikroprosesor kita bisa buat apa? Kita bisa buat jam digital, ya. Kita bisa buat hal-hal yang sebelumnya sulit menjadi mudah. Misalnya kita di rumah punya kipas angin manual. Wah, ini kipas anginnya ini kalau kita hidupkan kecepatan 1, 2, 3-nya harus manual, diceklek gitu, ya. Bagaimana kalau mau kita buat otomatis? Nah, apa yang bisa membuat dia menjadi otomatis? Berarti kita bisa, misalnya saya ingin pakai handphone sebagai media perintah, ya. Nah, maka di kipas angin itu kita pasang solenoid, bisa kita pasang solenoid. Solenoidnya gunanya untuk apa? Untuk menekan tombol 1, 2, 3 ataupun netral, ya, itu yang ekstrim tuh. Atau sebetulnya tombol itu kan sifatnya on off, maka kita bisa pasang relay atau nih, ya, kalimatnya atau pasang relay. Nah, relay itu menghubungkan antara satu switch dengan switch yang lainnya, ya. Berarti dari relay ke microcontroller, ya, kemudian ada misalnya media transfer RX-TX-nya kita pakai Bluetooth lah, ya, pakai sistem Bluetooth kemana ke HP, sehingga HP bisa memberikan perintah ke situ, ya. Jadi itu salah satu contoh, ya. Kemudian kalau kita berbicara komponen sistem, ya. Jadi kalau kita berbicara komponen sistem mikroprosesor, maka mikroprosesor itu terdiri dari 4 komponen besar. Apa saja dia? Yang pertama adalah sistem mikroprosesor itu tentu ada mikroprosesornya, ya, tentu ada mikroprosesornya. Yang kedua ada RAM-nya, yang singkatan dari Random Access Memory. Jadi memori yang bisa diakses, ya, secara acak. Kemudian ada ROM-nya, Random ROM
read only memory, ya. Memori yang hanya bisa di read saja, dibaca saja. Ya. Kalau yang atas bisa diakses, yang bawah bisa dibaca saja. Nah, yang terakhir adalah dia memiliki port. Port apa itu? Port I/O. I-nya input, O-nya output, ya. Jadi port input, output. Ya. Port input, tapi secara lengkap nanti akan saya kenalkan juga pada kalian. Kemudian selain 4 persoalan tadi, ya, dalam bekerja komponen tersebut harus bisa apa? Harus bisa lakukan transfer data atau bisa berkomunikasi. Ya. Jadi dia harus bisa berkomunikasi. Pada waktu saya memperintahkan input untuk memberikan aksi kepada output, bagaimana caranya? Nah, itu yang kita sebut sebagai saling berkomunikasi. Ya. Nah, artinya semua data input, ya, akan menjadi masukan bagi microcontroller untuk memberikan aksi output. Outputnya apa? Outputnya misalnya mengaktifkan relay. Outputnya misalnya mengaktifkan solenoid. Outputnya misalnya mengaktifkan aktuator atau motor, ya. Nah, sekarang kemudian media transfer datanya berupa sekelompok jalur-jalur penghubung yang dikenal nanti sebagai bus, ya. Jadi media transfer yang banyak, ya. Jadi sekelompok itu kita sebut sebagai bus, data bus, address bus, nanti kita sebut gitu, ya. Nah, ada 3 kelompok atau jenis bus dalam sistem mikroprosesor. Yang pertama adalah bus alamat. Jadi bus itu adalah sekelompok, ya, sekelompok data atau media transfer. Kemudian ada bus data, ya, dan bus kontrol. Jadi kalau di sini kita lihat alamat, data, dan kontrol. Itu perlu diingat ya oleh kalian, ya. Ada 3 bus, saya ulangi kembali, ada bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Kalau ada yang mau bertanya silakan, ya, langsung saja. Kemudian sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa mikroprosesor itu berfungsi sebagai otak sistem, ya. Dia mengatur kerja sistem berdasarkan urutan program yang telah ditentukan atau ditetapkan. Ia mengatur keluar masuknya data dari atau ke bagian dalam sistem, dan juga mengatur aktivitas keluar masuknya data dari atau ke perangkat di luar sistem. Jadi gitu, ya. Jadi terbayang oleh kalian sebetulnya mikroprosesor itu sama seperti otak manusia saja, ya. Mata kita itu sensor, ya. Kulit kita itu sensor, ya. Jadi semua indera yang ada di dalam diri kita itu sensor. Outputnya apa? Outputnya itu lari ke tangan, memegang, ya, menyentuh, kemudian berpindah tempat dengan berlarikah, berjalankah, melompatkah, ya. Aktuator. Kenapa? Karena di kaki kita, tangan kita itu ada penggerak, ada aktuator, gitu. Nah, lebih lanjut, kita berbicara tentang random access memory. Tadi kan sudah tahu, ya, RAM itu singkatan dari random access memory, yaitu media pengingat sementara. Ini bahasa sederhananya nih, media pengingat sementara. RAM diperlukan oleh sistem karena selain proses kerja, banyak proses tulis, proses baca data yang sifatnya tidak permanen. Jika proses baca tulis ini dilakukan pada media, misalnya pakai zaman itu kita pakai disket, ya, atau pakai hard disk, atau pakai CD, atau pakai flash disk, maka aksesnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, kapasitas RAM yang lebih besar mengakibatkan bertambahnya kecepatan proses sistem mikroprosesor. Nah, karena itulah kalau kalian pakai HP saja, ya, mau beli HP, maka kalian akan lihat HP-nya RAM-nya berapa, ya. Gitu, ya. Tempat dia bisa mengolah atau melakukan proses itu di RAM, ya. Tapi sifatnya tidak permanen. Jadi untuk sementara sebagai random access, ya. Sifatnya sementara.
Nah, yang lanjut itu adalah read only memory. Ya. Belum muncul ya di layar kalian? Oke, ya ini dipengaruhi oleh saya langsung merekam. Jadi kalau kalian perhatikan ya, mata kuliah saya yang sekarang saya rekam, ini akibatnya karena perekaman dengan cara langsung, akibatnya proses online agak terhambat ya. Ini sebab tadi komputernya ini masih hidup terus ya dari pagi. Dari pagi di kampus ada kegiatan rapat ya, rapat online, jadi kita pakai Google Meet juga ya. Tadi saya tidak restart komputer, jadi tinggal hidupkan lagi, jadi mungkin ada pengaruhnya ya. Oke, kita lanjutkan ya, read only memory. Nah, sesuai namanya ya, maka datanya itu hanya bisa dibaca. Jadi data pada read only memory itu hanya cuma dapat dibaca saja. Ya, namanya juga read only memory, memori yang hanya bisa dibaca saja atau ROM. Ya, nah data kita tulis sekali misalnya, setelah itu hanya dibaca saja. Data yang ditulis pada ROM bersifat permanen dibandingkan data pada RAM. Kenapa? Karena pada ROM memiliki memori non volatil. Ya, karena sifatnya itu, maka produsen mainboard ROM pada perangkat PC diisi oleh apa? Diisi oleh program awal berupa apa? Berupa identifikasi sistem dan pengaktifkan program sistem operasi. Biasanya pada waktu kita punya PC, kemudian dia lagi booting nih misalnya, kita tekan escape, itu muncul tuh, ya, muncul tampilan motherboard, ya, data-data hardware, ya. Yang ada di dalam komputer kita itu. Nah, itu bermainnya di ROM. Ya. Jadi berisi program awal untuk identifikasi sistem dan pengaktifkan program sistem operasi. Tanpa adanya program awal ini, ketika komputer PC dinyalakan, mikroprosesor tidak dapat melakukan apa-apa, berbeda dengan ROM pada PC yang hanya diisi oleh program mula. Ini bedanya itu ya. Jadi tanpa adanya program awal, ketika komputer PC dinyalakan, mikroprosesor tidak bisa apa-apa. Karena mikroprosesor itu baru bisa bekerja kalau diberi perintah. Perintahnya itu berupa apa? Berupa program atau coding yang oleh dia nanti kita konversikan menjadi bahasa assembler atau bahasa mesin. Ya. Jadi, Pak, saya buat program pakai BASIC misalnya ya. Nah, tapi ternyata bahasa BASIC itu dikompil oleh kita. Ya. Kita masukkan ke mikroprosesor itu akan dikonversikan menjadi bahasa apa? Bahasa assembler, bahasa mesin. Sama halnya kalau Pak saya pakai C++, Pak. Ya. Saya masukkan saya coding Arduino pakai Arduino IDE, bahasanya C++. Yang bahasa yang kelihatan oleh kita itu bahasa C++, tapi waktu dikompil ya, dimasukkan ke prosesor ya, itu dikenal sebagai bahasa apa? Bahasa assembler saja. Ya, dikonversikan gitu maksudnya. Nah, lanjut bahwa berbeda dengan ROM pada PC yang hanya diisi program awal atau program mula, ROM pada sistem single chip atau yang kita sebut single board atau IC itu ya diisi dengan seluruh program yang akan dikerjakan. Nah, itu ya. Jadi pada waktu kita buat suatu perancangan, misalnya saya ingin membuat rumah saya itu otomatis, semua horden yang ada di rumah itu akan otomatis terbuka dan tertutup. Pada waktu kapan? Pada waktu malam dia menutup, pada waktu pagi dia membuka. Nah, artinya horden itu untuk menggerakkan menutup dan buka, dia perlu motor untuk mengaktifkan atau menggerakkan atau menarik tali yang ada di rel horden.
Ya, motor. Nah, berapa banyak motornya? Sebanyak jumlah jendela yang ada di rumah itu, karena kita membuat sistemnya otomatis semua. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya dia bisa mengetahui pagi dan siang, atau pagi siang malam, atau pagi dan malam misalnya ya. Nah, maka kita pasang sensor. Sensor apa yang cocok untuk bisa mendeteksi terang dan gelap? Maka kita pasang sensor LDR saja sudah cukup. Ya, sensor LDR. Nah, dengan sensor itu ya, dengan terjadi perubahan cahaya, maka dia mengaktifkan apa? Dia akan mengaktifkan atau memerintahkan mikroprosesor untuk memberikan perintah kepada apa? Memberikan perintah kepada motor. Seolah-olah dalam bahasa kita mengatakan, hey, sensor sudah mendeteksi malam atau sudah mendeteksi gelap, ya, maka dia berikan perintah kepada motor untuk bekerja. Apa yang dilakukan? Untuk menutup horden. Ya, sama halnya misalnya kita buat kita menjemur pakaian, kemudian kita pergi ke kampus. Pulang dari kampus karena hujan, pakaian kita basah kuyup. Ternyata yang sudah dijemur di luar itu basah. Nah, maka kita buat horden yang bisa tali jemuran yang bisa bergeser sendiri ke dalam. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan sensor air. Ya, sensor air hujan. Ya. Jadi bisa dibuat sendiri sensornya itu ataupun kita pesan. Jadi pada waktu sensor itu mendeteksi sumber air hujan, ya, tetesan air hujan saja, dia akan langsung memberi perintah untuk motor untuk menggulung tali, menarik jemurannya ke arah pinggir, ya, sehingga terlindung dari hujan. Itu salah satu contoh ya. Jadi banyak sebenarnya. Sama halnya dengan misalnya kita ingin buat lampu jalan otomatis, lampu rumah, misalnya kita pergi keluar kota, maka rumah itu seolah-olah bisa menyalakan dan mematikan lampu. Ya, nah bisa kita pasang sensor, bisa yang kita sebut secara manual, bisa juga secara remote. Ya, kita ada di Singkawang, rumah di Pontianak. Waktu ke Singkawang kita tinggal tekan tombol, lampu depan nyala, ya kan nyala. Ya, pagi kita tekan tombol, lampu depan mati. Ya, atau kita memantau kondisi rumah kita secara keseluruhan. Jadi macam-macam ya, bisa sebagai alat atau mendeteksi dari misalnya pencurian misalnya, ya, sistem protect, ya, sistem keamanan, bisa macam-macam yang bisa kalian coba, ya. Nah, lanjut port I/O, ya, port input output. Nah, port ini berfungsi sebagai pelabuhan, ya, sebagai tempat keluar masuknya data perangkat di luar sistem mikroprosesor. Jadi port, ya, kalau dalam bahasa Indonesia port itu tuh pelabuhan, ya, tapi kita sebut sebagai port, ya, bagian pin, ya. Jadi kalau mikroprosesor itu kan ada pin, ada kaki-kakinya ya. Nah, dia berfungsi sebagai keluar masuknya data perangkat di luar sistem mikroprosesor. Contohnya, perangkat yang ada di luar sistem mikroprosesor itu misalnya keyboard. Oh, jadi kalau kita pakai komputer, keyboard itu perintah, memberikan perintah dia. Ya, kita tekan tombol A, keluar di layar A. Kita tekan backspace, ya, dia akan menggeser. Kita tekan del, dia akan menghilangkan karakter kata misalnya, ya, dan lain-lain. Ya, sama halnya dengan mouse. Mouse itu bisa menggerak-gerakan apa? Bisa menggerak-gerakan panah. Misalnya di sini ada panah ya, terlihat ya. Ini pengaruh dari saya menggerak-gerakan mouse nih. Ya, berarti keyboard, mouse itu adalah sifatnya input kah atau output kah? Jadi kalau kita berbicara keyboard, mouse, monitor, display, printer, modem, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita satu-satu ya kira-kira ya. Silakan nanti buka mic-nya, silakan kalian jawab.
keyboard ini fungsinya sebagai input atau output? Ayo. Keyboard. Input, Pak. Input, betul. Karena dia memasukkan karakter. Tombol yang kita tekan memberikan hasil aksi langsung di layar. Kemudian mouse. Input atau output? Input, Pak. Input ya. Sepakat ya kita ya. Bahwa mouse itu bisa kita gerak-gerakan, bisa melakukan perintah, drag, bisa melakukan sorot, ya. Itu artinya datanya merupakan data perintah, data input. Ya. Kemudian monitor. Ayo, monitor ini input atau output? Ayo, kira-kira? Input, Pak. Betulkah monitor itu input? Bisa saja. Ya. Output, Pak. Nah, kalau kita berbicara monitor zaman dulu, ya, monitor itu bukan monitor sentuh. Jadi dia kita sebut sebagai data output. Ya. Tapi tidak salah juga pada waktu kita bilang, Pak, dia bisa berfungsi sebagai dua. Bisa input, bisa output. Ya. Kalau monitornya touchscreen, maka artinya monitornya itu fungsinya sebagai input. Tapi kalau monitornya sebagai display, memberikan informasi pada kita yang bisa kita baca, ya, berarti dia memberikan aksi dari input menjadi output. Jadi monitor kalau yang sifatnya touchscreen, ya, kalau touchscreen berarti sama seperti HP lah ya. HP itu kan ada layarnya, ya kan? Nah, kalau kita punya HP lama misalnya ya, yang pakai yang GSM saja, ya. Nah, itu ada keyboardnya, ada layarnya sendiri. Berarti keyboardnya berfungsi sebagai input, layarnya sebagai output. Tetapi kalau sudah Android, ya, maka data in dan outnya dalam satu kondisi. Kemudian display. Kira-kira display apa display? Display ini hampir mirip sebetulnya dengan monitor, tapi display ini sifatnya data apa? Data input atau data output? Port apa nih kira-kira? Display. Ada yang bisa jawab? Ya. Display ini adalah tampilan layar, berarti dia sebagai output saja. Ya, sama halnya kalian kenal 7 segment. Ya. Display, ya, menimbulkan karakter, bisa membentuk suatu angka, bisa membentuk suatu huruf, ya. Kemudian printer ini mengeluarkan, kan, menghasilkan. Jadi dari komputer kita mau ngeprint, nah berarti printnya itu, ya, printnya itu bersifat input atau output tuh kira-kira? Printer, kalau kita berbicara printer. Kalau kita berbicara hasil printernya, ngeprintnya itu output, betul ya? Tapi kalau kita berbicara ada feedback kembali yang kita ketahui, misalnya kalau kita lagi mau ngeprint, tintanya habis, maka printer itu akan memberikan informasi lewat detect sensor yang ada di printer kepada apa? Kepada komputer. Ya, sehingga dia muncul apa? Sehingga dia memberikan informasi tinta habis, ya, macam-macam bisa diinformasikan. Berarti ada data I/O dia, ya, ada yang bersifat input, ada yang bersifat output. Nah, maka memungkinkan pada waktu kita menggunakan peralatan elektroniknya mempunyai kemampuan input dan output. Bisa juga kemampuannya cuma input saja, bisa juga kemampuannya cuma output saja. Ya, pada waktu kita ngecas HP nih, saya kira ini ya, kita punya charger nih, kemudian pada waktu kita ngecas handphone kita yang lemah baterainya, ya, kita isi, kemudian pada suatu waktu dia akan penuh, ya, tandanya adalah display baterainya itu full, tertulis 100%. Nah, tetapi kita pegang chargernya itu panas.
Kita ngecasnya semalaman nih dari maghrib sampai subuh. Baterainya full. Tapi pengecasnya itu panas. Itu artinya apa? Apakah charger yang kita pakai itu memiliki kemampuan I/O atau I saja atau O saja? Ayo, kira-kira menurut kalian apa? Chargernya itu panas waktu pagi-pagi kita pegang. Itu artinya dia selalu memberikan perintah untuk ngecas walaupun sudah penuh ya. Ngecas. Nah, berarti di perangkat chargernya itu tidak terpasang sensor apa coba? Sensor arus. Ya. Nah, biasanya chargernya itu model charger lama. Jadi kalau HP yang baru, tapi HP baru pun sekarang sudah ada banyak juga yang tidak ada chargernya ya. Cuma ada kabel data saja. Ya. Nah, kalau charger yang anggaplah charger yang didapatkan dari handphone yang kita beli, ya. Sekarang itu kalau dia penuh, misalnya charger ini ada yang fast charger misalnya, 2 jam, 1 jam penuh. Maka pada waktu dia penuh, dia akan stop. Akibatnya waktu chargernya kita pegang dingin. Gitu ya. Nah, itu yang beda. Artinya si charger punya kemampuan untuk mendeteksi baterai di HP sudah penuh. Ada sensor dipasangnya, sensor arus. Ya, berarti dia punya kemampuan I/O sebagai data informasi memberikan dan juga menerima. Gitu ya. Nah, susunan data yang dikirim ke atau yang diterima dari luar dapat berupa susunan serial ya atau paralel. Jadi bisa data paralel atau data serial. Ya. Oke, itu untuk file yang pertama. Kita lanjut file yang kedua. Nah, yang file kedua ini berhubungan dengan perbedaan sistem mikroprosesor dengan sistem mikrocontroller. Ya. Jadi mata kuliah kita ini mata kuliah sistem mikroprosesor. Tapi prakteknya kita akan menggunakan mikroprosesor yang berfungsi sebagai mikrocontroller. Jadi mikrocontroller itu adalah mikroprosesor yang bisa digunakan untuk kendali, untuk kontrol, gitu ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, ini walaupun kemarin sudah, tapi ini namanya juga perbedaan ya, jadi kalian harus tahu juga. Jadi abad 21 adalah abadnya mikroprosesor. Semua peralatan rumah tangga, semuanya menggunakan apa? Semuanya menggunakan mikroprosesor. Ya, dengan berkembangnya teknologi, dengan berkembangannya sistem kecerdasan buatan, dengan berkembangannya mikroprosesor, maka muncul handphone. Ya, handphone itu muncul kapan sih? Ya, kalau telepon rumah itu pakai kabel, tapi telepon rumah juga ada yang nggak pakai kabel. Ya, tapi handphone itu lebih cenderung kepada telepon seluler. Ya, kalau di Pontianak itu muncul handphone GSM, misalnya Telkomsel dulu pertama kali muncul Telkomsel ya, itu tahun 1996 atau 95 ya, jadi muncul pertama. Handphonenya handphone apa? Handphonenya handphone GSM ya, yang wadahnya cukup besar ya. Jadi mungkin yang terkenal pada waktu itu adalah misalnya Siemens ya, handphone Siemens, handphone Nokia ya, kemudian Motorola ya, apalagi ya. Nah, kemudian handphone mulai muncul yang BlackBerry ya, kalau GSM kan itu masih GSM kan. Kemudian BlackBerry I/O-nya beda ya. Habis itu muncul Android dengan berbagai macam tipe ya.
sampai yang sekarang. Ya. Kemudian sama juga TV. TV dari TV-nya hitam putih, TV tabung berubah menjadi TV warna. TV hitam putih itu banyak ada yang model lemari gitu ya, kayak model lemari panjang buffet lah. Ya, ada tutup tabungnya gitu, digeser. Itu jadi barang antik tuh ya. Nah, kemudian sampai TV tabung tapi flat. Kemudian muncul TV layar datar. Ya. Kemudian muncul TV LED. Ya, sekarang muncul lagi Smart TV. Smart TV itu artinya TV-nya sudah bisa langsung internet. Ya, kalau kita punya jaringan WiFi, kita langsung bisa buka seolah-olah TV itu adalah komputer. Ya, seolah-olah TV itu adalah handphone. Tuh. Kulkas. Nah, kulkas berkembang juga ya, dari yang sifatnya mungkin boros ya, dibuat sehemat mungkin sampai kulkasnya digital. Sistem digital ya. Dia bisa kita buat sehemat mungkin listrik yang digunakan ya. Dingin temperaturnya pun bisa kita atur. Ya. Nah, mesin cuci otomatis ya. Mesin cuci otomatis baik yang tabung atas, baik yang tabung samping ya. Dari yang manual sampai yang otomatis. Pasti pakai prosesor karena sudah menggunakan sistem digitalisasi. Ya, ada tombol-tombol yang bisa kita perintahkan untuk melakukan aktivitas. Misalnya kita mau cuci pakaian yang keras, selimut misalnya ya, atau kita mau mencuci pakaian yang halus, misalnya sutra gitu. Jadi akan mencuci dengan cara yang berbeda. Nah, sama halnya misalnya kalau di Indonesia ini jarang ya, ada mesin cuci yang bisa betul sampai mengeringkan. Kalau di luar negeri atau di Eropa yang daerah dingin, ya, pakai di Eropa yang ada salju misalnya kan tidak mungkin jemur pakaian ya. Pakaian basah dijemur lalu beku dia, kena air udara dingin. Nah, maka mereka punya mesin untuk mengeringkan pakaian dan betul-betul kering. Ya. Sama halnya kalau kita di sini jarang kita lihat mereka punya mesin cuci piring. Ya, selain cuci pakaian punya mesin cuci piring. Ya. Kemudian untuk membersihkan rumah ada robot vakum, ya, bisa membersihkan rumah sesuai dengan lokasi-lokasi yang jauh terjangkau oleh tangan, misalnya di kolong-kolong lemari, kolong tempat tidur gitu ya, bisa mendeteksi, bisa mengepel lagi malahan. Nah, sampai halnya dengan setrika, alat masak, ya, oven, microwave, dan sistem robotik. Nah, sistem robotik ini full dah, biasanya sudah full mikroprosesor, ya. Lampu lintas misalnya yang kalian perhatikan di jalan itu ya, berubahnya mereka dari warna merah, kuning, hijau. Kemudian ada display counter down ya, misalnya dia menghitung dari 30, 29, 28 sampai akhirnya 1 dan kemudian berubah warna. Ya. Nah, itu menggunakan mikroprosesor. Ya. Lift ya, berpindah dari di situ ada tombol yang menyatakan lantai 1, 2, 3 dan seterusnya, buka tutup pintu, ada tombol-tombol seperti itu, ada displaynya. Nah, itu semuanya memberikan informasi untuk data input. Kalau display itu memberikan posisi dia ada di mana, liftnya ada di mana, apakah di lantai 1 kah, 2 kah, dalam kondisi terbuka kah, menutup kah, atau sampai perintahnya tidak cuma sampai menggunakan tombol, bisa juga pakai perintah. Antarkan saya di lantai 10. Terus kita perintahkan dia untuk buka pintu. Dia akan buka pintu lift. Tutup pintu, dia tutup pintu lift. Ya. Nah, ini cocok nih untuk zaman Covid karena kan bersentuh itu jadi penghantar virus misalnya ya. Nah, itu perintah suara. Oh, perintah suara bisa juga dipakai untuk mengendalikan peralatan rumah tangga untuk aktif. Pakai HP saya bisa kita. Ya, handphone itu punya Google Speech, ya, bisa mendeteksi suara. Suara itu nanti akan diinformasikan ke alat kita, ya. Kita datang dari luar, pagar rumah tertutup, terus kita bilang saja, open gateway, ya, open the door, close the door, ya, open the window. Macam-macam bisa dilakukan.
dengan perintah suara. Asalkan suara itu sudah dikenalkan ke alat kita, gitu ya. Ada voice recognition namanya, tuh ya, pengenalan suara, voice recognition. Nah, kemudian peralatan yang lain, tentu saja untuk industri kah, untuk pabrik kah, ya. Nah, sampai yang sifatnya peralatan-peralatan ruang angkasa. Ini semuanya menggunakan mikroprosesor. Jadi, kalian bayangkan bahwa tidak jauh dari kalian duduk, silakan kalian coba perkirakan barang-barang apa yang di dekat kalian itu ada mikroprosesornya. Ya, kalau saya bilang di dekat saya ini ada charger, di dalam charger ada mikroprosesor. Ya. Di dalam laptop kalian itu misalnya ada baterai. Baterainya itu ada mikroprosesornya, jangan salah, ya kan? Nah, sampai hal-hal yang lebih detail. Jam misalnya, kita pakai di rumah jamnya jam digital. Karena pakai baterai dan jarum detak jarumnya itu walaupun sifatnya manual, tapi dia bergerak dengan sistem apa? Digital sebetulnya itu di dalamnya, elektronik. Ya, mekanik elektronik masih dipakai oleh kita. Jadi perkembangan mikroprosesor penerapannya bisa dilihat di segala macam peralatan yang ada di sekitar kita. Nah, lanjut bahwa perangkat itu makin canggih, ya, kemampuan meningkat, kompleks, tetapi ukurannya tambah mengecil. Nah, itu salah satu ciri apa tuh? Salah satu ciri dari mikroprosesor. Isi yang jutaan transistor yang termuat dalam mikroprosesor itu ukurannya semakin lama semakin kecil, ya, jutaan transistor. Ukurannya misalnya ukuran 1x1 cm saja. Itu bisa termuat jutaan mikroprosesor. Ya. Nah, kemudian perkembangan perangkat lunak mengikuti perkembangan perangkat keras. Ya. Kalau kalian perhatikan, kita beli laptop, ya. Laptop ini pun semakin lama kemampuannya semakin cepat, tetapi juga dipengaruhi juga dengan OS, ya, operating system yang di dalamnya. Sama halnya dengan kita menggunakan handphone. Handphone kita, ya, berapapun memori yang kita beli dulu paling besar, paling canggih, tambah lama, ya, dengan perkembangan aplikasi pun kita banyak buka aplikasi baru, kita download aplikasi baru di Google, di application store, tambah lama memori komputernya, HP kita semakin full, gitu ya. Artinya dia mengikuti perkembangan perangkat lunak. Ya, perangkat kerasnya mengikuti, perangkat lunaknya mengikuti perangkat keras. Nah, akibat perkembangan itu, maka perubahan dari tahun ke tahun ini kita bisa lihat, ini sudah kemarin juga kita bahas, ya. Jadi misalnya pada tahun 69, ide awal membangun mikroprosesor dalam suatu IC yang dikenalkan oleh Intel. Nah, kemudian tahun 71 mulai dimunculkan, ya, mikroprosesor dalam satu IC, kemudian dijual, namanya Intel 4004, ya, menggunakan teknologi 4 bit. Pada tahun 1976, Intel meluncurkan microcontroller pertama yang dinamai dengan seri MCS48, ya, MCS48 yang berisi 17.000 transistor. Kemudian perkembangannya tahun 85, Intel Pentium 4 berisi jutaan transistor dengan order kecepatan gigahertz, ya. Jadi kalau kita sekarang udah kenal gigahertz, nah itu, ya, muncul tahun 2005. Tahun 2007 Intel Core 2 Duo, ya, ini lebih dari 2 GHz. Kemudian mikroprosesor merupakan perangkat keras yang tidak bisa bekerja tanpa software. Nah, ini, ya, yang perlu kalian ingat. Mikroprosesor itu kalau belum diisi oleh pemrograman, dia tidak bisa bekerja karena pada prinsipnya dia itu kosong. Ya. Jadi kalau kita beli mikroprosesor itu kosong. Tapi setelah kita perintahkan dengan kita coding, kita isi, ya, mikroprosesor itu misalnya dengan menggunakan sistem minimum. Kalau manual itu pakai sistem minimum, ya. Jadi kita cabut, kita pasang mikroprosesornya itu. Nah, artinya kita mengisi software ke dalamnya. Jadi kita compile bahasa pemrograman basic kah,
bahasa Sika, ya, dan dikompil menjadi bahasa assembler, bahasa mesin, ya. Nah, karena itu setelah itu baru dia bisa bekerja. Nah, sifat lainnya adalah mikroprosesor itu mempunyai kemampuan diprogram ulang atau diprogram. Berapa kali? Berulang-ulang. Ya. Berulang-ulang. Ya. Bisa kita lakukan. Misalnya, saya pakai satu mikroprosesor untuk membuat alat A dengan perintah dengan jenis kerja yang berbeda. Tetapi saya juga bisa menggunakan mikroprosesor yang sama untuk menjalankan program peralatan B misalnya, ya, perancangan yang B misalnya, seperti itu, ya. Jadi kita bisa lakukan perintah yang berbeda-beda untuk tugas yang berbeda-beda. Misalnya lampu lalu lintas, ya, kita gunakan untuk mengatur lampu pada simpang, ya, itu menggunakan sistem mikroprosesor. Tinggal kita set waktunya, bukan mengubah programnya, dan juga bukan mengubah bukan mengubah rangkaian sirkuitnya. Jadi yang kita setting itu waktunya dengan hanya mengubah program. Jadi programnya aja kita ganti-ganti, ya. Misalnya lampunya ini kita setting berdasarkan waktu dari satu hijau satu ke hijau yang lain. Setiap simpang itu anggaplah kita atur 20 detik, ya. 20 detik di simpang 1 akan pindah ke 20 detik di simpang 2, akan berpindah ke 20 detik simpang 3, gitu ya, berpindah. Berarti merahnya jauh lebih lama, iya, karena merah itu adalah 3 kali simpang yang dilewatinya, gitu ya, ditambah dengan masa delay. Karena itu kalau kalian lihat, kalau orang naik motor, waktu dia menerobos lampu merah, artinya dari hijau ke merah, dia masih belum dilewati oleh jalan itu, masih belum dilewati oleh jalur lain, ya, masih aman. Itu untuk mencegah tabrakan. Tetapi kalau di situ disetting pengaturan kamera untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas, maka kenalah dia melanggar lalu lintas, ya, karena lampu sudah dianggap merah, gitu ya, walaupun di situ jalurnya masih belum dilewati orang, ya, itu masa delay namanya, ya. Nah, ada lagi. Misalnya lampu lalu lintas dengan bukan bermain di waktu, tapi dia bermain di sensor. Jadi kendaraan di jalur tersebut itu dideteksi oleh sensor. Seberapa jauh sih kendaraan itu terdeteksi? Jadi misalnya logika sederhananya adalah sama seperti misalnya ada petugas kepolisian di lampu lalu lintas. Dan di situ tidak ada lampu lalu lintas, cuma ada petugas kepolisian. Apa yang dilakukannya? Maka mata polisi itu akan bertindak sebagai sensor. Kapan jalur A lewat, kapan dia tahan. Kapan jalur B lewat, dia tahan. Misal di jalur 1, kendaraan padat. Jalur 2, kosong. Maka dia bisa memerintahkan untuk terus jalan. Jadi, cerdas, ya. Karena bisa bertindak sebagai pengganti sensor. Jadi waktu sensor kita terapkan, kita ganti kemampuan mata polisi dengan sensor. Dengan cara apa? Dengan kamera. Kamera dipasang di situ tuh, ya, di simpang untuk mendeteksi berapa jauh sih kendaraan itu. Atau juga kita bisa pakai sensor. Sensor apa? Sensor ultrasonik atau sensor infrared, ya. Pada waktu dari satu jalan ke jalan lain itu tembus, tidak terhalangi oleh kendaraan, identik dengan jalannya kosong. Nah, gitu ya. Sehingga dengan pengaturan sensor, lampu lintas bisa lebih fleksibel, ya, dan kendaraan bisa jauh lebih cepat. Ya, jadi dia bisa bermainnya itu fleksibel. Misalnya tidak perlu menunggu sampai sesuai waktu yang biasa. Ya, jadi bisa bervariasi. Hijaunya mungkin jauh lebih lama, ya. Jadi lebih cepat mengurai kemacetan lalu lintas. Nah, sekarang kalau tadi mikroprosesor, ya, sekarang kita lihat microcontroller. Ya. Microcontroller itu apa? Microcontroller itu adalah mikroprosesor yang dikhususkan untuk implementasi kendali. Nah, itu ya.
untuk implementasi kendali. Karena itu disebut sebagai microcontroller. Jadi kalau kita ingin merancang suatu alat yang bisa mengatur sesuatu, yang bisa mengendalikan sesuatu, yang bisa mengontrol sesuatu, maka kita pakai microcontroller. Jadi di sini dikatakan bahwa mikroprosesor yang dikhususkan untuk implementasi kendali. Misalnya untuk kendali motor yang berperan sebagai PLC. PLC itu Program Logic Controller, ya. Kemudian pengaturan pengapian pada motor injeksi misalnya. Gerakan-gerakan pada robot berkaki kah, robot tangan kah, robot beroda kah, robot terbang kah, ya, robot selam. Nah, gerakan-gerakan itu diatur menggunakan apa? Microcontroller. Ya. Misalnya normalnya kita berjalan, ya, kemudian kita berlari, kita melompat. Nah, itu kita sebut sebagai pengendalian gerak lengan. Lengan apa? Lengan yang ada di kaki, gerak kaki, ya. Nah, kemudian pengaturan besaran, pengaturan suhu, ya. Pengaturan suhu ini paling normal misalnya di ruangan lah, ya. Pada waktu kita mau pakai suatu ruangan dengan suhu yang terkondisikan, artinya suhunya ditentukan, maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak punya AC, kita cuma punya kipas angin, maka kipas angin kita pakai, dan juga kita bisa menggunakan exhaust, ya. Jadi udara dingin yang ada di luar atau udara panas yang ada di luar itu bisa kita pakai untuk menjaga suhu di dalam ruangan itu tetap. Gunanya itu apa? Macam-macam, ya. Misalnya orang melakukan membuat alat penetasan telur. Penetasan telur, suhu ruangnya harus kondisi yang sama, ya. Kemudian lembab, artinya di situ dipasang wadah air supaya lembab. Supaya panas, maka dipakailah pemanas, ya. Pemanas yang di sini biasanya menggunakan lampu TL itu pemanas. Jadi kalau dipasang 1 panasnya seperti apa, dipasang 2 panasnya meningkat, pasang 3 panasnya lebih meningkat, nah maka terjadi pengaturan, ya, dengan cara mengeluarkan suhu udara yang ada di dalam ruangan atau memasukkan suhu udara yang ada dari luar, ya. Kemudian untuk tekanan, untuk kelembaban, bisa juga untuk pertanian, ya. Misalnya kita punya rumah kaca yang dipakai untuk menanam tanaman hidroponik kah, yang dipakai untuk menanam jamur kah, ya, yang dipakai untuk menanam anggrek misalnya di dalam ruangan, dia perlu suhu dan kelembaban yang teratur, ya kan? Nah, kemudian lampu lintas yang tadi sudah kita jelaskan, kemudian kamera pengintai, ya, yang kita pasang di ruangan atau di rumah, ya, atau di bangunan, gunanya untuk mendeteksi terjadinya pencurian kah dan lain-lain, ya. Nah, oleh karena itu, mikroprosesor merupakan perangkat keras yang tidak bisa bekerja sendiri, ya, yang tidak bisa bekerja tanpa software. Jadi dia memerlukan software, ya, dan kemudian mempunyai kemampuan diprogram ulang. Sorry, ini mundur ya. Kemudian dalam perkembangannya, mikroprosesor dibuat sesuai kebutuhan. Nah, karena itu ada 2 istilah yang wajib kalian kenal. Yang pertama adalah RISC dan CISC, ya. RISC, RISC itu singkatan dari Reduced Instruction Set of Computing, ya. Jadi merubah instruksi setnya, ya, untuk menghitung, untuk perhitungan. Kemudian Complex Instruction Set Computing. Jadi yang dijadikan bahan informasi adalah instruksi set. Nanti di dalam pembahasan berikutnya saya akan jelaskan lebih detail, ya, tentang RISC dan CISC. Sekarang kalian harus tahu dulu singkatannya. RISC adalah Reduced Instruction Set of Computing dan CISC adalah Complex Instruction Set of Computing. Nah, kedua istilah itu digunakan untuk pengolahan informasi dengan software-software yang rumit, ya. Misalnya digunakan untuk komputer. Kemudian ada lagi yang kita sebut sebagai DSP, Digital Signal Processing, ya. Itu digunakan untuk apa?
digunakan untuk mempermudah proses sinyal digital. Misalnya VCD, ya, video compact disc, DVD, ya, kemudian multimedia, media card, ya, dan lain-lain. Ini macam-macam ya digital signal processing nih. Sama halnya misalnya kita punya atau kita download aplikasi translator. Translatornya itu bisa kita setting mau pakai bahasa apa, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi kalau ada orang misalnya berbicara, ya, suara dia itu melewati aplikasi itu, dan nanti bisa diterjemahkan menjadi bahasa yang dimengerti oleh orang pemilik HP, ya. Nah, itu berarti terjadi apa? Terjadi digital signal processing, ya. Digital processing biasa juga kita pakai untuk kalau kita punya sistem CD atau DVD, ya. Itu kan dari situ kita bisa nonton apa? Kita bisa nonton film, kita bisa mendengar lagu, ya. Nah, hal-hal yang sekarang biasa juga kita pakai dengan sistem flash disk, ya. Di flash disk kita simpan data MP3. Itu data digital. Tapi aplikasinya kita bisa mendengar suara berbagai macam lagu, ya, pemain musik. Nah, sebelum itu apakah USB ada? Belum ada. Orang pakai, mungkin yang awal sekali orang pakai musiknya itu, anggaplah saya bilang pakai piringan hitam misalnya. Ada CD besar hitam, nah itu pakai horn, corong untuk mendengarkan musik yang ada di situ. Kemudian berkembang menjadi LCD, ya, ada LCD player, ada VCD player, kemudian DVD, ya, ada CD RW, ada macam-macam, ya. Nah, sampai akhirnya kita pakai flash disk. Ya, teknologi sekarang untuk menyimpannya pun orang tidak lagi pakai flash disk. Oh, pakai saja ini, pakai apa? Email, kirim email, ya. Bisa simpan di drive, macam-macam, ya, lebih praktis. Jadi hal-hal yang sifatnya penting kita bisa taruh di email kita atau di drive kita, sehingga pada waktu ada orang minta data kamu dong, atau fotokopi ijazah atau fotokopi apa, kita udah simpan tuh scannernya, ya. Scannya itu di mana? Di driver, ya, di drive, di Google Drive misalnya. Nah, artinya bahwa microcontroller itu harus sifatnya bisa diprogram ulang, reprogrammable, ya. Rangkaiannya lebih terintegrasi, kompak, sederhana, lebih mudah membuat PCB-nya, ya, pack circuit block. Pengembangannya fleksibel, jadi bisa kita kembangkan kemana saja, ya, sistem itu. Kemudian untuk sifat, ya, misalnya banyak jenis. Jadi kalau kita berbicara IC untuk microcontroller itu banyak jenisnya, banyak namanya, seolah-olah membingungkan pemakai. Satu sama lain banyak yang tidak kompatibel, ya. Kemudian kerusakan program sering menyebabkan sistemnya error atau macet, ya. Kemudian tergantung pada software. Nah, ini tergantung pada software. Lebih sensitif terhadap draw atau error, ya, atau noise, ya. Kemudian lama-kelamaan dengan perkembangan dia cepat usang atau obsolete. Jadi pada waktu kalian pakai Arduino Uno saja, cuma berapa kali pakai bisa rusak, ya. Macam-macam penyebabnya, disebabkan oleh bahasa pemrograman kita yang tidak bagus, sehingga mungkin menyebabkan dia error. Jadi jangan kalian paksa buat coding sebanyak mungkin untuk diterapkan di satu tipe microcontroller, ya, belum tentu cocok, ya. Jadi lihat spek dari microcontroller tersebut. Oh, memorinya ada berapa besar, ya, cukup nggak nih dengan coding yang saya buat. Nah, kemudian microcontroller adalah sebuah single chip yang di dalamnya sudah berisi, nah ini ya, perhatikan baik-baik,
Apa saja sih yang ada di microcontroller? Adalah yang pertama CPU. Jadi nanti kita lihat ya bedanya microcontroller dengan microprosesor. Di microcontroller itu ada CPU atau Central Processing Unit, ada RAM, Random Access Memory, ada ROM, Read Only Memory, ada I/O, Input Output Unit, ya, ada timer atau counter, ada serial COM port, jadi port serial, ada programnya. Nah itu ya bedanya ya. Jadi ada programnya. Jadi kalau ada programnya, itu baru kita sebut sebagai microcontroller. Karakteristiknya memiliki program khusus, biasanya kecil, konsumsi dayanya kecil, rangkaian sederhana dan kompak, murah karena komponennya sedikit, I/O-nya sederhana, misalnya ada keypad, ada LCD ya. Kemudian lebih tahan terhadap kondisi ekstrim, misalnya suhu, tekanan, kelembaban, ya, dan lain-lain. Nah, kalau kita berbicara compilernya, ya, bahasa compiler yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi, misalnya kita pakai C++, kita bisa juga pakai assembler langsung atau pakai basic, ya. Kemudian untuk membuat simulasi di microcontroller itu kita sebetulnya tidak perlu langsung praktek. Kita bisa pakai simulator, ya, software. Biasanya kita bisa pakai, silakan ya download macam-macam jenis aplikasi simulasi untuk peralatan elektronik, ya. Jadi kalau kalian merancang sesuatu, lebih aman tuh rancang dulu di simulator, ya, di simulator, sehingga coding yang kita pakai ini berhasil tidak itu bisa dideteksi langsung, ya. Nah, selain itu bisa juga pakai emulator, software dan hardware, kemudian ada ICE, in circuit emulator, kemudian pengembangan emulator tetapi sudah dihubungkan dengan sirkuit, kemudian programmer, ya. Programmer ini adalah alat untuk membuat program, yaitu misalnya kita katakanlah sebagai komputer gitu ya, dengan perangkatnya mungkin pakai PC lah, pakai laptop lah atau notebook dan lain sebagainya. Nah, prosesor itu seperti ini blok diagramnya nih, ya, prosesor. Jadi kalau kita bicara blok prosesor, ya, misalnya ada CPU-nya, ada RAM, ada ROM, ada I/O port. Ingat ya, ada bus data, jumlahnya 8 misalnya. Ini misalnya address bus, ada address bus misalnya jumlahnya 16. Ya, saya mau kembali diagram blok, tolong perhatikan baik-baik. Ini bedanya diagram blok mikroprosesor, ada CPU, ada RAM, ada ROM, ada port I/O. Ya. Nah, sekarang microcontroller. Selain CPU, RAM, ROM, I/O, dia punya serial port. Ya, dia punya timer counter. Dia punya program aplikasi. Nah, ini ciri khasnya ya, yang di sini nih, ya, ciri khas dari microcontroller. Jadi kalian tahu ya, ini walaupun gambarnya kotak sebetulnya hampir sama kayak tadi, cuma ada penambahan, ya. Nah, mikroprosesor itu dibuat mulai tahun 71 dengan nama Intel, ya, dengan tipe mikroprosesornya 8080. Ini perkembangannya sebetulnya kemarin sudah sedikit ya dijelaskan. Kemudian perkembangan mikroprosesor ada Motorola, ada RCA, ada MOS Teknologi, ada Zilog atau Z80. Kalau yang Motorola itu tipenya 6800, RCA-nya 1801, ya. Kemudian MOS teknologinya 68502, ya. 68502. Nah, perkembangan microcontroller diproduksi mulai tahun 1976. Ini tipe-tipenya ya. Ada Intel yang diproduksi dengan tipe 7648. Ini tipe MCS ya. Keluarga MCS. MCS itu keluarga ya, keluarga dari microcontroller Intel. Kemudian di dalamnya sudah ada 1 KB EEPROM, 68 byte RAM, 27 I/O dan 8 bit timer. Ya. Untuk keluarga MCS 48 ada 8021
22, 48, 49. Nah, ini tipe yang lama ini ya. Ini sampai sekarang masih banyak dipakai nih di peralatan kedokteran. Di mana saja, misalnya dipakai sebagai alat pendeteksi tekanan jantung. Ya, kita ingin tahu tekanan darah kita, tekanan jantungnya berapa. Itu masih pakai alat tipe-tipe yang lama. Karena apa? Karena masih cukup ya sebagai informasi untuk mendeteksi jantung, tekanan ya. Peralatan sederhana alat kedokteran ya. Kemudian tahun 80 muncul generasi kedua microcontroller 8 bit yang disebut sebagai keluarga 8081 ya. Nah, ini masuk 81 yang 8051 ini yang masuk dalam kategori MCS 51. 80-nya itu tahun 80 ya. Nah, keluarga MCS 51 itu adalah 8031, C31, 51AH sampai 875051. Kemudian baru generasi ketiga ya tahun 2000. Tipenya 16 bit. Nah, masuk dalam seri MCS 96 ya, microcontrollernya itu. Nah, saat ini telah dibuat berbagai macam varian dengan seri misalnya 8051 ya, yang dibuat oleh AMD, Oki, Philips, Siemens ya. Tapi semuanya itu lisensi dari Intel ya. Kemudian yang menjadikan Intel itu adalah pelopor microcontroller ya. Walaupun pada saat ini dikuasai juga selain oleh Intel juga oleh Motorola, oleh NEC, Mitsubishi, Hitachi. Jadi berlomba-lomba ya perusahaan-perusahaan industri membuat juga microcontroller dengan merek-merek mereka sendiri. Ya, ini tipenya keluarga MCS 51. Ya, ini ada tipenya yang tadi saya sebutkan. Tipe ROM, RAM, dan I/O. Kalau kita lihat ROM-nya hampir sama, 4 KB. RAM-nya ada yang 128, ada 256 ya. Kemudian I/O-nya ada yang 4 dan 5 kali bit dari 8 bit ya. Nah, ini contohnya nih ya. Tipe Atmel. Ini Atmel. Jadi kalau kita berbicara microcontroller ya, ini tipenya Atmel. Ini kodenya nih ya. Atmel 89C2051. Tanda cekungan di sini menandakan urutan cara menghitung pin. Ya, tolong perhatikan baik-baik. Dari mana kita menghitungnya? Dari sisi yang sebelah kiri. Ini pin 1, pin 2, pin 3 sampai pin 10. Lanjut ke bawahnya, ke atas sekarang. 11, 12 sampai 20. Oh, berarti jenis tipe Atmel 89C2051 itu ada 20 pin. Tapi setiap pin itu fungsinya lain-lain, karena itu kita harus tahu datasheet. Ingat ya, harus tahu datasheet. Pin 1 misalnya untuk VPP, untuk reset. Ya. Pin 2, 3 ya, itu port. Masuk dalam port 301 dan 3.0 3.1. Ini untuk transfer data ya, RD dan TX, RX, TX ya, untuk transfer data ya. Misalnya kita mau pakai dia sebagai data read ya, receiver dan transmitter ya. 45 ini untuk kristal ya, kristal. Ini ada 1 dan 2. Kemudian data 6, 7. Nah, ini lanjutan dari sana ya. Jadi port 32, 33. Nah, ini untuk interrupt ya, interrupt 0 dan interrupt 1. 0, 1 ya. Nah, kemudian lanjut 89. Ini port. Jadi P itu port ya. Port 3, kelompok 3 maksudnya ya. 3.4 dan titik 5. Nah, ini ada untuk time ya. Untuk timer 0 dan 1 ya. Nomor 10 ground. Jadi kalau kita pakai nomor 10 ground. Nah, nomor 11 ini langsung ya. Port 3, kemudian port kelompok 1. Ini kelompok 1 kalau kita lihat ini ada 11 dari 0 ya, 1, 2, 3,
sampai 7 ya. Kemudian VCC untuk tegangan. Nah, tegangan microcontroller ini tertentu ya. Jadi kita gunakan tegangannya biasanya untuk mikro itu 5 volt ya, 5 volt. Nah, ini kalau kita lihat di sebelah kanannya ini adalah arsitekturnya ya. Arsitekturnya. Oh, di sini ada interrupt control. Oh, ini CPU-nya. Oh, ini isolator. Oh, ini serial port. Ya, ini I/O port. Ya, ini timer. Jadi kita bisa lihat di sini nih, bagian kiri dan kanan ya. Oh, ini special function register. Ini untuk RAM, ini untuk flash ROM. Gitu ya. Nah, jadi kontrol program counternya masuk di sini nih. Ya, di bagian sini. Ini semuanya masuk ke port dari 1, port 1 sampai 7 ya, 0, 1 sampai 7. Ini pinnya ya. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh datasheet. Jadi datasheet itu seperti ini. Jadi kalau kita baca, oh portnya ini ada sampai 30 misalnya, ini mikro yang lain ya misalnya. Oh, 20-nya ground, 40-nya VCC. Di sini ada keterangannya nih. Jadi cara kita pakai itu tahu, jadi nggak salah. Port ini untuk apa? Ya. Jadi kita bisa lihat misalnya pin 32 sampai 38 ya. Itu adalah port 07 dan 00 sampai 07 saya. Nah, port 0 dapat fungsi sebagai I/O biasa, kemudian low order multiplex address. Kemudian untuk pin yang 1 sampai 8 ya, itu port satunya adalah port paralel 8 bit untuk bidirectional, dapat digunakan sebagai general purpose. Kemudian untuk lanjut terus bisa kita cek masing-masing ya, keterangan di sampingnya untuk semua pin yang dicontohkan ya. Kalau ini untuk 40 pin ya, 40 pin, 20 kiri 20 kanan ya, 20 kiri. Nah, ini masing-masing kita bisa lihat nih, ada yang RX, TX ya, interrupt 0, interrupt 1, ini port eksternal semua. Kemudian timer 0, timer 1. Kemudian untuk read write ya, read write eksternal data memory. Nah, ini bisa dilihat nih portnya, kakinya. Kemudian untuk reset ya. Kemudian untuk proses ALE. ALE itu adalah address latch enable, digunakan untuk menahan memori eksternal selama pelaksanaan instruction. Untuk pin 29 ya, ini adalah PSEN, artinya PSEN ini adalah pin untuk program store enable. Jadi kalau kita lihat fungsinya, merupakan sinyal pengontrol yang membolehkan program memori eksternal masuk ke dalam bus selama proses pemberian instruction atau fetching ya. Kemudian ada EA itu enable address ya, untuk kondisi low nih ya. Nah, dia digunakan untuk menjalankan program yang ada pada memori eksternal. Jadi setelah proses reset. Kemudian extal 1 untuk osilator input, kemudian extal 2 untuk osilator output. Kemudian, nah, tidak kalah penting pada waktu kita berbicara mikroprosesor, kita berbicara microcontroller. Nah, dalam bahasa pemrograman kita harus tahu tentang sistem bilangan. Sistem bilangan ini biasa sudah kita kenal sebagai misalnya bilangan desimal, ya, bilangan biner, bilangan oktal, bilangan heksadesimal misalnya. Nah, tentu pada waktu kita berbicara biner ini kan dia berada di low height atau 01 ya. Dia basisnya basis 2. Nah, sistem bilangan ini yang kita pakai di microcontroller desimal ya. Jadi semua data input itu bermainnya di low height. Nah, pada waktu mau kita konversi ke desimal ke bilangan yang lain, nah maka kita harus bisa ya melakukan, walaupun sekarang aplikasi konverternya ada ya, tapi secara manual pun kita harus bisa. Misalnya kalau desimalnya 0 itu artinya 0 binernya 0 semua ya. 000, kalau 1 0001, kalau 2 0010 ya, terus sampai 11 misalnya. Kalau 11 1011. Ini tabel ya. Tabel desimal ke biner. Oktal, kalau oktal itu basis 8. Ya. Lambangnya itu dari 0 sampai 7. Jadi kalau oktal itu 0 sampai 7, bukan 1 sampai 8 bukan ya, tapi 0 sampai 7. Ini konversinya. Jadi kalau konversinya hampir mirip ya, masih dari 0 sampai 6 masih mirip.
7 mirip, tapi 8 dia berubah. Karena habis dari 8 dia ke 10. Ya. 9 dia ke 11. 10 dia ke 12 gitu ya, ada lompatan ya. Nah, ini terlihat seperti itu. Kemudian kalau yang heksadesimal itu basicnya 16 ya. Jadi dia itu kita konversikan dari 0, 1, 2, 3 sampai 9 baru A, B, C, D, F. Ya, itu heksa. Jadi konversinya bisa terlihat nanti kalau misalnya saya 0 ini 1 1 1, tapi kalau 10 dia A. Ya. Kalau 9 tetap sama 9, 7 tetap sama 7, tapi kalau sudah 11, 12 ya, sampai 15, nah itu A B C D F, tapi 16 dia baru mulai 10. Ya. Terus sampai mana? Sampai ke 25. D19. Jadi muncul 11, 12 sampai 25. Nanti kalau udah 26 dia baru 1A, 1B, 1C gitu ya. Nah, ini nanti konversinya akan kita juga pelajari. Tapi paling tidak kalian akan tahu bahwa ternyata sistem bilangan ya, sistem bilangan itu ada yang heksa, ada yang oktal, ada yang biner ya, ada yang desimal. Oke ya. Saya kira itu saja pertemuan kita, ini sudah cukup materinya. Kita sudah bahas 2 slide ya. Mudah-mudahan di pertemuan minggu depan kita akan pakai file ya yang sudah saya share di Google Classroom di awal ya. Itu jadi bahan pembelajaran kita sampai UTS ya, lebih detail. Kalau sekarang ini kan cuma pengantar-pengantar dan sifatnya praktis, memberikan pengetahuan awal pada kalian sistem mikroprosesor itu apa, sistem microcontroller itu apa secara umum, kemudian bilangan-bilangan desimal itu apa. Paling tidak pada waktu kita ingin merancang microcontroller, ingin menggunakan microcontroller, maka kita harus tahu datasheetnya ya. Silakan cari datasheetnya, bagaimana arsitekturnya, dan di setiap datasheet itu masing-masing pin diketahui apa fungsinya. Oke, saya kira seperti itu saja pertemuan kita hari ini. Saya kira cukup ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Gimana? Masih bisa mendengar suara saya? Masih, Pak. Oke, sudah cukup ya? Masih, Pak. Iya, Pak. Oke ya. Kita ketemu sampai di pertemuan yang akan datang di minggu depan. Silakan pelajari file yang saya berikan di awal pertemuan. Ya, di situ ada buku tentang sistem mikroprosesor. Ya, ada beberapa bab. Sampai di bagian terakhir itu ada hubungannya dengan microcontroller. Ya, nanti setelah itu selesai, baru kita akan berbicara tentang Arduino Uno. Ya, dengan modul satunya lagi adalah Nuvoton ya, ARM Cortex. Kalau Arduino Uno kan Atmega 328, kalau yang Nuvoton itu ARM Cortex ya. Nah, sehingga kalian bisa mempunyai pilihan menggunakan beberapa microcontroller untuk tugas akhir. Oke, saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih ya. Bagaimana? Semoga pembahasan perbedaan microcontroller dan mikroprosesor dapat dipahami ya. Yang suka dengan konten kami, silakan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa guys untuk subscribe dan bunyikan loncengnya ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.